Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa dengan saya di pelajaran sejarah. Jangan lupa Anda setelah melihat video ini di subrek, subscribe maksudnya ya, di like, di subscribe video dari channel SDC Dalang channel. Pada kesempatan ini saya ucapkan juga selamat datang kepada kalian semua kelas 10 IPS di SMA Negeri 1 Munjang, dan juga saya ucapkan selamat kepada kalian telah resmi menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Munjang setelah melalui berbagai tahap, yaitu yang terakhir adalah MPLS. Kali ini bertemu di pelajaran pertama dengan saya, yaitu pelajaran sejarah peminatan. Sejarah ada dua di SMA Negeri 1 Munjang. Yang pertama ada sejarah Indonesia, dan yang kedua adalah sejarah peminatan. Langsung saja, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Insinyur Soekarno, proklamator tercinta kemerdekaan negara Indonesia, mengatakan bahwa jas merah jangan sesekali merupakan sejarah. Bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Itu kata Insinyur Soekarno. Kenapa sih harus belajar sejarah? Karena memang penting sekali sejarah. Nah, di sini sejarah memiliki beberapa pengertian. Yang pertama pengertian secara umum, yang kedua pengertian secara disiplin ilmunya, yang ketiga pengertian secara luas dan sempit. Secara luas dan sempit. Sekarang kita langsung saja menurut pengertian sejarah secara umum. Pengertian sejarah secara umum adalah merupakan serangkaian kejadian pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Sementara pengertian sejarah secara disiplin ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau sepanjang kehidupan umat manusia. Baiklah, menurut bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama secara sempit, saya katakan dari awal. Yang kedua secara luas. Secara sempitnya mudah saja. Jika kalian ditanya sejarah secara sempit adalah kejadian atau peristiwa, itu namanya sejarah secara sempit. Secara luasnya bagaimana? Secara luas itu adalah peristiwa manusia akar dalam realisasi diri dengan kebebasan keputusan daya rohani. Itu adalah pengertian sejarah. Di sini juga banyak pengertian sejarah menurut para ahli ya dalam negeri. Misalkan menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin ada di sana. Tinggal kamu lihat saja. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Itu menurut Muhammad Yamin. Yang kedua menurut Muhammad Hatta, proklamator tercinta masih, semoga husnul khotimah, kita doakan. Sejarah bukan melahirkan cerita dari kejadian masa lalu, melainkan memberikan pengertian masa lalu sebagai masalah-masalah. Muhammad Hatta agak mirip sama saya mungkin ya. Mukanya kamu lihat di sana. Selanjutnya menurut Muhammad Ali. Muhammad ini adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia atau singkatnya UPI. Ya. Keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Ilmu sejarah merupakan disiplin ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Itu menurut Muhammad Ali ya. Pengertian sejarah sudah kita bahas. Juga ada sejarawan dunia, kamu tahu ya, Aristoteles. Aristoteles berpendapat begini, berasumsi terkait dengan pengertian sejarah. Aristoteles adalah filosof ya asal Yunani. Itu namanya Aristoteles. Bahwa sejarah merupakan suatu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal tersusun dalam bentuk kronologi. Itu namanya Aristoteles berpendapat. Oke. Dan banyak juga menurut para ahli-ahli luar negeri atau sejarawan-sejarawan dunia yang lainnya. Kita akan bahas manusia hidup beraktivitas dalam ruang dan waktu.
Nah, lupa dalam sejarah ini ada 3 aspek yang kamu harus tahu. Yang pertama masa lalu, ya. Yang kedua masa kini, dan masa yang akan datang. Itu aspek dalam sejarah. Sekarang kita akan bahas manusia dalam ruang dan waktu. Sebelumnya ada kata-kata mutiara di sini. Kenapa saya tampilkan kata-kata mutiara seperti ini? Karena memang ini akan berkaitan dengan sejarah, ya. Kamu lihat di sana, cekidot. Ya. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia akan belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Nah, itu adalah kata-kata mutiara, ya. Kamu sekarang lihat di sana ada konsep waktu dan ruang dan manusia. Jadi dalam sejarah ini ada waktu, ada ruang, dan ada manusianya. Waktu memiliki 2 makna. Yang pertama, makna denotatif. Yang dimaksud dengan makna denotatif ini artinya merupakan suatu kesatuan, detik, menit, jam, dan seterusnya. Itu adalah kesatuan. Sementara yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif ini disebut waktu sebagai konsep. Ya, maksud konsep di sini konsep waktu. Ada misalkan kurun waktu seperti itu, ya. Oke, ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa. Itu namanya ruang. Ruang, ingatkan, tempat terjadinya peristiwa, ya. Peristiwa alam maupun sosial dan peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu, itu namanya ruang. Sementara kedudukan manusia dalam sejarah yaitu adalah pelaku dalam peristiwa sosial dan peristiwa sejarah, itu kedudukan manusia. Dengan demikian, ketiganya merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahan. Itu pembahasan ruang dan waktu. Ada di sini selanjutnya, ya, esensi sejarah. Jangan pada bengong, memang saya sudah manis dari semenjak lahir. Esensi sejarah sebagai suatu ilmu pengetahuan, itu yang pertama. Yang kedua, tersusun sebagai hasil penyelidikan. Yang ketiga, menggunakan sumber sejarah sebagai bahan penyelidikan, benda, tulisan, dan sumber lisan. Yang keempat, menunjukkan adanya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain secara kronologis dan bertarikh. Yang kelima, kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat manusia pada zaman lampau. Yang keenam, berlaku dalam masyarakat manusia pada waktu lampau. Yang ketujuh, menafsirkan keadaan-keadaan yang telah berlalu. Itu adalah esensi sejarah. Ini adalah pandangan Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo ini adalah salah satu ilmuwan juga. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah suatu rekonstruksi masa lalu yang sudah barang tentu disusun oleh komponen-komponen tindakan manusia berupa yang dipikirkan, dilakukan, dan diucapkan. Sederhananya adalah sejarah adalah suatu bidang yang mempelajari tentang apa yang dilakukan, dipikirkan, dan diucapkan manusia pada masa lalu. Itu pandangan Kunto Wijoyo. Selanjutnya ada manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Jadi manusia itu kita, ya, kalian semua hidup dalam ruang dan waktu sebetulnya. Coba kamu pikirkan, kamu hidup punya tempat, kita itu akan punah oleh ruang dan waktu. Benar gak? Kayak lagu Ungu aja, ya, atau kayak lagu akan punah oleh ruang dan waktu. Aju pujangga mapan lain deh ngomong, cintaku tidak akan punah oleh ruang dan waktu. Bohong, karena ruang yang dan waktu itu akan memunahkan kita sebetulnya. Saya sekarang manis, bertahan 1, 2, 3 sampai 4 tahun. Nanti lama-lama ya akan keriput gitu kan. Karena termakan ruang dan waktu. Oke, manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Yang pertama, sejarah merupakan ilmu tentang manusia. Kedua, bukan hanya tokoh atau orang penting saja, tetapi juga masyarakat. Itu masuk ke dalam sejarah.
Dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatan dengan masyarakat atau bangsanya merupakan kajian utama. Itu sejarah memang memerlukan manusia. Selanjutnya, sejarah tidak membahas aktivitas manusia secara keseluruhan. Jelas, bingung semua, nanti penuh Facebook kamu, nanti penuh Google kita kalau kita membahas manusia secara keseluruhan. Hanya Allah yang bisa. Selanjutnya adalah kisah manusia tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia yang berkreasi dalam menghadapi kehidupan. Berkreasi, punya momen ditulis, punya momen-momen penting, momen-momen membahagiakan ditulis, itu namanya kreasi. Sudah apa saja. Oke. Tanpa manusia, mustahil sejarah sebagai proses maupun cerita dapat dihadirkan. Karena manusialah yang menentukan sejarah sendiri. Jadi manusia dan sejarah itu tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ya. Manusia dan sejarah tidak bisa dipisahkan. Kayak Romeo and Juliet, kayak Dylan dan Mayla, itu kan. Sejarah hanya dapat muncul apabila perubahan-perubahan yang dilakukan manusia terjadinya di dalamnya. Oke. Selanjutnya, kisah manusia dibatasi oleh waktu dan ruang, serta tempat manusia itu berada dibatasi. Jangan bilang cintaku tak terbatas ruang dan waktu. Wow, gombal kamu itu kali ya. Mau apa-apa ngerayu pokoknya kan gitu. Selanjutnya adalah pemahaman tentang ruang dan waktu diperlukan untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kronologis. Jadi manusia itu supaya kronologis, dari awal disusun ceritanya. Dari waktu kejadian, misalkan dari pertama kamu belajar di SMA Nusa Muncang, ikut MPLS, ikut belajar online, terus disusun secara kronologis namanya itu ya. Itu namanya kronologis. Ketak terpisahan manusia dan sejarah. Oke, tadi saya katakan manusia dan sejarah tidak bisa dipisahkan. Benar gak? Kan? Dipisahkan. Bagaimana ada sejarah kalau tidak ada manusia? Betul gak? Iya. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Jadi subjek dan objek sejarah itu adalah manusia, jangan lupa. Kalau ditanya kamu nanti dalam ulangan atau dalam UTS, PTS atau PAT, siapakah subjek dan objek sejarah? Kamu jawab subjek apa? Subjek dan objek sejarah adalah manusia. Biasa. Ini kurang agak grogi sedikit kan. Orang ganteng gitu memang penyakitnya. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi. Wow, serem. Berarti bukan manusia dong, makhluk lain ya. Tapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Mau kamu dibilang hewan? Nggak mau kan? Kayak yang Oke, di sini ingatan manusia memang peranan penting. Ingatan itu digunakan manusia untuk menggali kembali pengalaman yang pernah dialaminya. Mengingat berarti mengalami lagi, mengetahui kembali sesuatu yang terjadi di masa lalu. Diingat-ingat, oh iya saya dulu pernah belajar misalkan sama Pak Anu, oh iya saya dulu pernah dimarahi oleh guru karena saya telah bersalah, karena saya melakukan kesalahan. Itu adalah momen-momen yang diingat kembali. Oh iya saya pernah menjadi juara ke-1 lomba kori misalkan kan, tapi ternyata pesertanya cuma 2, jadi saya juara 1, teman saya juara 2, kan luar biasa juara 1 ya. Oh saya pernah juara ini, juara apa, berprestasi gitu kan. Itu adalah momen-momen yang memang diingat kembali, harus diingat kembali oleh manusia. Supaya apa? Supaya berkelanjutan, supaya masa lalu menjadi motivasi bagi kita semua di masa sekarang. Sekarang saya belajar di SMA, saya di SMP hebat. Kenapa di SMA saya tidak hebat? Saya harus hebat berarti, kan gitu ya. Oke, kita terpisah manusia dan sejarah lanjutannya. Namun ingatan manusia terbatas, sehingga perlu alat bantu yaitu tulisan yang berfungsi untuk menyimpan ingatannya. Dengan tulisan manusia mencatat pengalamannya. Ya, ditulis di buku diare kok di mana? Diari Pak, diari. Kalau kamu semuanya terbuka, bohong itu. Lanjutnya, sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Itu pengalaman manusia, apa saja pengalamannya, ingatan manusia yang diceritakan, kan? Selanjutnya manusia berperan dalam sejarah yaitu sebagai pembuat sejarah, karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah ya, seperti dikatakan tadi.
Oke, next, manusia adalah penutur sejarah yang membuat cerita sejarah sehingga semakin jelas bahwa manusia adalah sumber sejarah. Tanpa manusia tidak akan ada sumber sejarah. Siapa yang mencari sejarah kalau bukan manusia? Cekidot. Oke, manusia hidup dalam dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Ini dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatannya sebagai warga masyarakat merupakan kajian utama. Selanjutnya, sejarah membahas aktivitas manusia pada masa lalu, namun bukan berarti sejarah membahas aktivitas manusia secara keseluruhan. Kayak tadi yang disampaikan, kisah manusia tersebut ya berkaitan dengan kehidupan manusia yang berkreasi dalam menghadapi kehidupannya. Ini mirip-mirip aja sebetulnya. Selanjutnya, kisah manusia tersebut dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini simpulannya ya. Selanjutnya, dari sudut pandang waktu, kreativitas manusia pada masa lampau berbeda dengan kreativitas manusia pada masa kini. Demikian halnya dengan ruang, ya kan, waktunya berbeda. Dulu misalkan kamu itu menjadi cewek idaman, ya karena masih menjadi orang kaya. Tapi sekarang kamu menjadi cewek dibully gitu, atau gimana lah. Atau sebaliknya, kamu dulu itu dibully, sekarang mau menor ya, cantik misalkan, karena memang lengkap make upnya misalnya. Atau mungkin karena sekarang kamu itu jadi pintar, dulu kurang pintar, sekarang menjadi pintar. Ini perubahan. Pemahaman tentang ruang dan waktu diperlukan untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kronologis. Seperti saya tadi, kronologis adalah cara berpikir kita dari awal sampai akhir tersusun, ya, itu namanya kronologis. Manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Konsep waktu dalam ilmu sejarah meliputi perkembangan, keberlanjutan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Ingatkan itu, konsep waktu ada 4, ya: perkembangan, keberlanjutan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Itu namanya perkembangan. Manusia berkembang kan? Bukan bunga aja yang berkembang ya, ternyata manusia juga bisa berkembang. Berkembang di sini dalam artian yang luas, bukan berkembang bunga ya. Manusia berkembang dari tadinya kurang giat menjadi giat belajar, kurang paham menjadi paham. Itu namanya perkembangan. Lanjut, disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Ini perkembangan namanya. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Misalnya adalah perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota, atau perkembangan demokrasi kita ya, dari orde baru ke dari orde lama ke orde baru ke demokrasi. Ini perkembangan namanya. Selanjutnya, kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Misalkan dalam pembelajaran ya, siswa itu dalam pendidikan, siswa diajar oleh guru terus berkesinambungan ya. Misalkan yang memimpin negara itu adalah presiden, sampai sekarang kan masih presiden dari zaman Soekarno sampai Jokowi. Itu namanya berkesinambungan, mengadopsi kegiatan-kegiatan lama. Kegiatan OSIS misalkan yang lama, OSIS mengadakan acara wajib porseni atau apa, membuka kegiatan-kegiatan lama dilakukan lagi di zaman sekarang. Sedangkan dikatakan perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Misalkan orang Indonesia membangun suatu bangunan, tadinya misalkan Presiden Asep Endang Handayani ya terpilih menjadi presiden 2020-2021 misalkan. Dalam waktu 6 bulan Pak Asep Endang ini, Presiden Asep ini mampu membangun istana dengan lebih megah gitu kan, atau membangun pendidikan yang lebih luar biasa. Itu namanya perubahan ya. Dalam konsep waktu ilmu sejarah ini, masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri ya. Jangan lupakan masa lalu, jangan lupakan masa lalu. Kamu misalkan dulu pernah menjadi orang hebat, jangan dilupakan.
jadikan motivasi. Jadikan motivasi. Kamu dulu misalkan kalau ketemu guru kurang sopan misalkan, sekarang berubah jadi sopan. Kenapa jangan dilupakan? Karena memang dulu saya seperti itu. Misalkan sekarang saya ingin berubah. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jelas, dengan sejarah kamu bisa merencanakan apa yang kamu inginkan. Pertama kamu sekolah, saya ingin sekolah. Saya punya masa lalu sekolahnya bagus. Saya naik ke SMA juga bagus. Saya naik ke universitas saya juga bagus. Saya ingin menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini. Ini adalah perencanaan. Kamu bagus nanti. Karena kenapa? Karena menghargai sejarah. Begitu. Ya. Nih, faktor yang mempengaruhi proses perubahan. Faktor pendorongnya kontak dengan budaya lain, share atau mungkin apa ya namanya? Sharing dengan budaya lain, budaya Indonesia membuat hari-harian atau sharing dengan budaya lain. Sistem pendidikan yang maju, pendidikannya maju, siswanya maju, gurunya maju, fasilitasnya maju. Apalagi sekarang zaman internet, maju semua ya. Sikap menghargai hasil karya orang lain, menghargai orang lain karyanya, ini adalah salah satu mempengaruhi proses perubahan. Toleransi, sistem pelapisan masyarakat terbuka, jadi masyarakat membuka kegiatan-kegiatan yang positif, jangan ditolak. Penduduk heterogen, terjadi diskriminasi, kamu bisa baca aja langsung di sana ya. Selanjutnya ada lagi di sini faktor penghambatnya, kamu tinggal baca di situ apa faktor penghambatnya. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan iptek yang terlambat, sikap masyarakat tradisional, ya. Ini sebenarnya banyak sekali yang ingin dibahas. Rasa takut akan kegoyahan, prasangka terhadap hal-hal yang baru. Jangan-jangan ini meracun, jangan-jangan ini haram, jangan-jangan ini miti, baca-baca kali itu. Hambatan yang bersifat ideologi, ya pemikirannya misalkan jadul, jangan belajar online, jangan sekolah mendingan menang keboloba, misalkan sekolah matu menang itu adalah ideologi yang jadul. Adat dan kebiasaan yang menolak inovasi, ya. Terus pandangan nilai bahwa hidup itu buruk, itu adalah pekerjaan manusia sebetulnya, kelakuan manusia. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, tidak panjang lebar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekuat sejarah.